51. Bukan sakit, tapi cari penyakit. Kedua betisnya berlubang akibat peluru timah panas. Dia dan para tersangka lainnya berkomplot hendak melarikan diri saat mau dipindahkan ke lapas kabupaten. Terang Din menggebu-gebu. Respon Amala hanya menggeleng saja. Apa dia kira sedang berlakon film laga kali? Iya. Sehingga nekat betul hendak kabur. Bahkan ada yang meninggal juga. Sayang betul bukan si penjahat kelamin tuh yang mati. Sambung Din bersungut-sungut. Kau itu mau memberi kabar, atau mengutuknya? Keduanya lah. Tak ada guna manusia macamnya hidup di muka bumi ini, buat semak saja. Aku berharap kedua kakinya membusuk. Supaya habis betul modalnya untuk tebar pesona. Miskin harta, tak pula sempurna fisiknya. Din mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah, seperti seseorang habis berdoa. Biarkan saja dia menerima akibat dari perbuatannya. Seharusnya kalau manusia normal, akan bertaubat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasarnya saja tak waras. Amala ikut mengedikan bahunya, malas membahas soal Hendy. Tunggu, kau tahu berita ini dari siapa? Tanyanya menelisik wajah Din. Ya dari si rambut klimis lah, jawab Din singkat. Kening Amala berkerut, jelas tak bisa menebak siapa gerangan. Aji, pengacara yang minta dijodohkan dengan nenekku tuh, sambung Din, yang dibalas tawa pelan Amala. Kau tak lagi menyembunyikan sesuatu, kan, Din? Amala bersedekap tangan, netranya begitu tajam. Selain amal dan dosa, tak ada yang kusembunyikan. Bukan itu maksudku. Amala menahan kesal, dan Din suka akan hal itu. Kau menyukai si rambut klimis. Macam tak tahu saja kau, Mala. Aku paling anti dengan laki-laki berpakaian rapi, dengus Din, hatinya langsung memanas kala mengingat sosok yang sudah menorehkan luka dalam. Amala tak lagi meneruskan kalimatnya, membahas masa lalu Din sama halnya seperti hal keramat. Din, nanti pulang kerja, mampirlah ke rumah. Ada yang hendak aku sampaikan. Amala mengalihkan pembahasan. Din mendengus, mulutnya mencebik. Katakan sekarang, enggak, janganlah membuatku mati penasaran. Amala pun mengalah, kesabaran sahabatnya ini hanyalah setipis kulit ari buah salak. Din, apa tak sebaiknya kau berhenti menggarap kebun Bang Zulham? Bukan apa, dia tuh sering menipumu, tak membagi rata hasil panen. Kalau kau tak keberatan, ayo kita berjuang bersama memajukan usaha kecil-kecilanku. Terus, Amala pun menceritakan tentang rencana Bang Agam, yang akan memberikan usaha dekorasi pesta ke dirinya. Dia meminta Din untuk menjadi perias pengantin di usaha yang akan mereka geluti nanti. Seketika mata Din melotot sempurna, tak menyangka sedetail itu calon suaminya Amala. Kau serius? Tanyanya memastikan. Amala mengangguk. Aku ingin kita berdua berjuang bersama dan insya Allah sukses pun sama-sama. Aku mau, Amala. Sangat bersedia. Din begitu terharu. Matanya seketika berkaca-kaca. Dua sosok wanita tangguh itu saling berpelukan, siap menyongsong masa depan lebih indah. Ini adalah salah satu keinginan terbesar Amala. Ia ingin serta membawa sahabatnya agar bisa sukses dan tak lagi dipandang sebelah mata. Asteris. Assalamualaikum. Mata Amala membulat sempurna, mulutnya menganga, menatap kagum sosok wanita yang begitu dia idolakan. Waalaikumsalam. Ini mimpi atau nyata sih? Amala menepuk-nepuk pipinya. Ya nyata, masa sosok cantik seperti saya ini hanya dianggap ilusi semata, ucap wanita yang bernama Sania, seorang desainer terkenal pada masanya. Oh ini yang namanya Nur Amala. Ternyata lebih cantik dari yang saya bayangkan. Boleh masuk tidak, nih? Sania tersenyum hangat, melihat sikap Amala yang lucu. Amala langsung membuka lebar daun pintu, mempersilahkan tamu kehormatan masuk. Sungguh dia tak mengetahui maksud wanita ini yang datang dengan asistennya. Siapa? Nak, tanya Mak Syam. Ini, Mak,
Penjahit terkenal yang sering malah ceritakan itu, jawabnya masih tak percaya. Sania pun berdiri, menyalami tangan Maksyam. Maksud kedatangan saya ke sini, ingin mengukur badan Amala dan ibunya, tuturnya lembut. Untuk apa, Bu? Tanya Amala bingung. Panggil tante saja ya, biar kelihatan masih muda sayanya. Maklum tak ingin ingat umur yang sudah kepala 4, candanya tersenyum ramah. Apanya Zainab, atau yang lainnya tak ada memberitahu tentang kedatangan saya. Amala dan Maksyam serentak menggeleng. Sania pun kembali duduk di sofa. Berarti mereka ingin memberikan kejutan. Saya yang dipercayai oleh Bang Agam untuk menjahit baju pengantin kalian. Jadi, maksud kedatangan kami ya tak lain, ingin mengukur badan, terus mencocokkan model gaun seperti apa yang adik Amala inginkan. Menjahit, bukannya biasanya menyewa ya, Tante? Tanyanya masih belum bisa mencerna kejutan ini. Khusus untuk Amala, tak ada yang menyewa. Tapi, semuanya baru dengan kualitas bahan serat kain terbaik. Sania memberikan album tebal yang berisi berbagai model baju pengantin muslimah. Bibir Amala bergetar, ini tak ada dalam bayangannya. Biasanya gadis-gadis di sini akan menyewa baju sekaligus periasnya. Namun, Bang Agam, boleh saya permisi sebentar, Tante? Pamitnya, begitu mendapatkan anggukan. Amala langsung memasuki gudang, menyobek selembar kertas, dan mengambil pena. Tangannya bergetar kala menuliskan satu kalimat, terima kasih, bahkan kertas itu basah oleh setetes air matanya. Kebetulan di luar ada Danang, kembali Amala meminta anak laki-laki itu menjadi kurir ekspres pribadinya. Tak lama kemudian Amala terlibat perbincangan serius. Tante Sania memintanya untuk ikut serta membuat sketsa gaun yang diinginkannya. Tak hanya itu saja, Maksyam pun dijahitkan baju khusus. Datang dia biang rusuhnya. Mutia yang sedang duduk di warung menatap sinis pada mobil minibus, tahu betul kalau Nek Hindun yang datang. Sosok wanita tua keluar dari pintu penumpang, berjalan mendekati Mutia sambil memegang tongkat. Apa kabar kau, Tia? Tanyanya dengan nada suara sedikit serak. Taknya nenek lihat aku segar bugar begini, basi sekali pertanyaannya. Batin Tia, alhamdulillah sehat, Nek. Mutia mencium punggung tangan berkulit keriput itu. Itu rumah siapa yang sedang dibangun? Tanyanya seraya melihat bangunan yang sudah naik batu bata lumayan tinggi. Agam menambah jumlah pekerja bangunan, agar selesai tepat waktu. Maksyam lah, siapa lagi rupanya? Halalkah usaha kecil-kecilan anaknya? Mengapa cepat sekali dia menuai sukses? Nadanya lebih ke menuduh daripada bertanya. Tarik napas, hembuskan. Jangan sampai kau mendadak lahiran Tia, sungguh menyebalkan nenek tua ini. Has, ingat umur, Nek. Hobi betul mencela orang lain. Takutnya belum sempat meminta maaf, sudah keduluan malaikat pencabut nyawa datang menjemput. Mulut kau, Mutia, sampai hati mendoakanku mati. Wajah Nek Hindun menggelapkan, mencoba menahan emosi. Kali ini, apa maksud kedatangan, Nenek? Wahyuni menyela, dia yang sedari tadi di dalam warung langsung keluar kala mendengar perdebatan sengit. Jangan sampai ada yang terkena serangan jantung, akibat lidah beracun sang adik. Saya mencari Agam, kemana dia? Ya kerjalah, Nek. Bang Agam itu orang sibuk, bukannya termasuk golongan yang ongkang-ongkang kaki menunggu jatah bulanan. Sindir Mutia, tak pernahkah kau diajarkan sopan santun? Wahai Mutia, aku ini nenek kau, tak sepatutnya mendapatkan sambutan kasar seperti ini. Nek Hindun mengangkat tongkatnya, hendak memukul kaki Mutia. Jangan sekali-kali main tangan, saya selaku abangnya, tak pernah sekalipun meninggikan suara kepada mereka, apalagi bersikap kasar. Badan Nek Hindun bergetar, matanya merotasi ke segala arah. Agam, nenek tak bermaksud macam tuh. Bohong. Tadi, Nek Hindun juga cakap,
Kalau Mak Syam memelihara tuyul, Bang. Kapan saya cakap macam tuh, Mutia? Bersambung. 52. Kapan saya cakap macam tuh, Mutia? Dada Nek Hindun kembang kempis, napasnya putus-putus. Bukankah tadi nenek meragukan penghasilan Kak Amala? Itu sama saja dengan menuduh keluarga Mak Syam bersekutu dengan setan. Dan tuyullah kandidat terkuat yang sering dipakai orang berpikiran sesat, sahut Mutia sekenanya. Nek Hindun sampai tak mampu lagi berkata-kata. Apa maksud kunjungan ini, Nek? Tanya Agam dengan nada datar. Wanita tua berbusana baju kurung hitam dan selendang senada itu pun berusaha menampilkan raut ramah, mengesampingkan emosinya yang masih membara. Hari Minggu nanti, kami mengadakan arisan di rumah. Nenek harap kau bersedia untuk datang, Gam, pintanya penuh harap. Kening Mutia langsung mengernyit, tatapannya begitu tak suka melihat sosok Renta yang duduk tak jauh darinya. Nenek tak bermaksud menyuruh Bang Agam mengenakan rok, kan? Jelas-jelas arisan itu diperuntukkan bagi kaum hawa, lantas kegunaan Bang Agam di sana apa coba? Sebagai pajangan, atau hendak nenek perkenalkan dengan para wanita anak dari Sipolan? Pertanyaan Mutia tepat sasaran, Nek Hindun sampai kikuk. Wahyuni ikut tersenyum sinis, mudah sekali menebak maksud wanita yang menjadi benalu kehidupan abangnya ini. Jangan bilang, bila nanti ada bidan Rani di sana, yang nenek gadang-gadang sangat pantas bersanding dengan Bang Agam. Kalau tak dengannya, lalu siapa yang setara bersanding dengan abang kalian? Akhirnya Nek Hindun menyerah, memilih jujur daripada habis dia diserang. Jika masih memerlukan saya sebagai penyokong perekonomian keluarga nenek, buang jauh-jauh niat tak berguna itu. Saya sudah memiliki calon, hanya dia yang pantas mendampingi sisa umur saya. Siapa? Nek Hindun langsung memalingkan wajah, menatap serius wajah Agam. Tak lama lagi nenek juga akan mengetahuinya. Mulai sekarang, tak perlu mengurusi kehidupan pribadi saya. Jangan sampai diri ini menghitung detail berapa dana yang telah mengalir setiap bulannya, sebagaimana nenek selalu mengungkit bantuan lampau kepada keluarga kami. Tegas Agam, rahangnya mengetat dengan netra menatap lurus ke depan. Tangan Nek Hindun bergetar memegang tongkat kayu, bila Agam nekat melakukan hal itu, dapat dipastikan dirinya lah yang menumpuk hutang. Jelas ia takkan mau kehilangan uang jatah bulanan, belum lagi Agam selalu membantu usaha kedua anaknya yang sering kehabisan dana. Nek Hindun tak punya pilihan lain selain pergi. Cepat-cepat ia berdiri, berpamitan ala kadarnya, lalu berjalan lagi memasuki mobil yang disopiri salah satu keponakannya. Mutia, abang tak melarang bila kau ingin membela diri. Tapi, perhatikan siapa lawanmu. Jangan sampai membuat celaka dirimu beserta bayi yang kau kandung. Agam mengusap lembut pucuk kepala adik bungsunya yang tertutup hijab, hal yang sama ia lakukan ke Wahyuni. Selepasnya Agam berlalu dari sana. Dia memasuki bangunan lumayan besar tempat menyimpan dekorasi dan di sana juga ada 4 orang pekerja. Apa barang yang dipesan sudah tiba semua? Tari begitu terkejut melihat kedatangan Bang Agam. Dirinya sedang membongkar paket yang baru saja sampai. Sudah, Bang. Ini kami sedang memeriksanya, jawabnya sedikit gugup. Ia termasuk orang yang jarang berinteraksi langsung dengan sang majikan. Tolong minggir sebentar, saya ingin melihatnya juga. Agam meminta Tari, Nita, menyingkir dari tumpukan kardus dan bentangan kain. Agam membuka gulungan kain rayon, tile polos yang berwarna putih, maron, biru, dan kemasan. Saya ingin meminta kerjasamanya. Dalam 2 minggu ini usahakan selesai menjahit tepi kain, merangkai model dekorasi terbaru, hiasan bunga dan lainnya. Bila dirasa jam kerja normal tak bisa mengejar target, bantulah dengan lembur. Nanti, akan saya bayar 2 kali lipat, pinta Agam sopan, lalu ia pun permisi dari sana. Baik-baiklah kita mulai sekarang. Sepertinya hilal sudah di depan mata,
tak bisa kubayangkan nasib kita ke depannya dapat bos baru seperti Bidan Rani. Tari menjatuhkan badannya di lantai, lemas sudah dirinya, semangatnya pun entah hilang kemana. Mau bagaimana lagi? Orang kecil macam kita bisa apa selain menurut? Nita menimpali, sementara yang lainnya langsung mengangguk setuju. Kak, Tia tuh heran dengan Bang Agam. Kenapa masih sudi membantu keluarga Nek Hindun? Jelas-jelas mereka pemalas, sukanya memoroti keuangan abang, cebiknya dengan hati mendongkol. Tia, kau tahu tak ular sawah? Tanya Wahyuni, dan Metia sontak mengangguk. Ular sawah kalau perutnya kenyang, semakin susah dia bergerak. Abang sengaja terus memberi sampai keluarga Nek Hindun ketergantungan, setelahnya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menghempaskan mereka. Coba kau pikir, apa yang akan terjadi bila abang membuang mereka? Tamatlah, Kak. Bisa apa coba mereka tanpa abang? Selama ini hanya pandai membual, membuka usaha pun tak ada yang berhasil. Mereka itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Cibir Mutia, rautnya sudah tak sekesal tadi. Sekarang kau sudah paham, kan? Kita cuma perlu bersabar sedikit lagi. Kakak yakin, begitu abang sudah menikah, pasti banyak yang dia rubah. Entah itu urusan rumah, usaha dan lainnya, sambung Wahyuni. Ayek sini kau sebentar, panggil Agni dan juga Nindi. Mereka berdua ini yang sedari awal menyimpan iri dengki terhadap Amala. Kenapa, Kak? Sahut Ayek saat sudah berdiri di hadapan wanita yang mengenakan kaos oblong dan celana kembang-kembang. Kau tahu tak, samping rumah Maksyam itu hendak dibangun apa? Tanyanya penasaran. Ya rumahlah, Kak. Memangnya apa lagi? Kalau itu aku tahu. Tapi, rumah siapa? Nindi mulai kesal. Ya rumah manusialah, Kak. Masak rumah hantu. Begitu saja tak bisa kakak menebaknya. Cibir Ayek, Rizal dan Danang hanya menjadi pendengar. Mereka baru saja selesai berkeliling menjajakan kue. Ih, anak ini. Agni sampai mengepalkan tangannya, geram sekali dia dengan sosok hitam ini. Maksudku tuh, siapa pemilik rumahnya? Nindi berusaha menahan emosi. Ya manalah ku tahu, kakak kira aku ini tukang sensus penduduk apa? Kalau penasaran, pergi tanya sendiri sana. Sudah dewasa pun tak banyak akalnya. Sungut Ayek, lalu berlalu begitu saja. Rasanya mau ku cabe mulut pedasnya itu. Tak mungkin, kan, Amala bisa membangun rumah baru. Masa secepat itu dia bisa sukses? Pasti ada hal yang tak wajar. Tuduh Agni. Pastilah tuh, keuntungan jualan kue dan makanan siap saji taklah seberapa. Dulu saja aku pernah berjualan, hanya bertahan 1 bulan lantaran sedikit sekali mendapatkan untungnya, timpal Nindi. Naksania, coba cicipi dulu kue yang baru saja matang ini. Maksyam menyajikan sepiring kue Nagasari yang terbungkus daun pisang dan kue lumpur pandan. Sania pun menghentikan coretannya di atas kertas putih, ia mengelap noda pensil dengan tisu. Mengambil 1 buah kue Nagasari, saat mulai mengunyah. Ini siapa yang membuatnya? Betul-betul enak sekali, ujinya tulus. Amala yang membuatnya, kebetulan kami juga jualan kue dan sayur matang. Mulai dari resep sampai proses pembuatannya, Amala yang mengerjakan. Wajah Maksyam berbinar memuji sang anak yang sedang duduk di lantai, tangannya sibuk menari pada kertas putih di atas meja kaca sederhana. Tak rugi, pagi-pagi sekali datang ke sini. Ternyata saya menemukan intan permata. Selain pintar menjahit, membuat gambar model baju, ternyata Amala juga ahli menghidangkan makanan lezat. Sania menaruh bungkus kue tadi di sisi piring. Amala, mau tidak? Bila kau, saya angkat menjadi murid. Kebetulan bulan depan, saya membuka kelas diperuntukkan bagi sosok berbakat yang memiliki talenta luar biasa. Bagaimana, Amala? Bersambung. 53. Tubuh Amala menegang,
dirinya sangat terkejut mendapatkan tawaran tak terduga itu. Sebelumnya hanya sekedar berkhayal saja ia tak berani. "Apa tante serius?" Sorot matanya penuh keraguan. "Tentu, tak mungkin," saya asal ucap. "Kalau kau bersedia, setelah pernikahanmu, datanglah ke butik. Boleh saya tahu, dari mana asalnya bakat yang kau miliki ini, Mala?" Sania yakin, kalau Amala tidaklah sepenuhnya belajar secara otodidak. Amala mengulas senyum lembut. "Nenek dari pihak bapak yang mengajari saya, tante. Mesin jahit itu pun peninggalan dari beliau." Dagunya terarah pada mesin jahit lawas. "Dulu, semasa beliau masih ada, saya banyak belajar bagaimana teknik keliman, kampuh, jelujur sampai pecah pola. Kalau menggambar itu murni otodidak, bila ke kota kecamatan, saya suka memperhatikan pakaian yang terpajang di pertokoan," sambung Amala, nadanya terdengar ramah. "Saya sudah menduganya, kau terlihat begitu akrab dengan berbagai model yang ada di album tadi. Jadi, boleh saya tanya terlebih dahulu, tante?" "Ya, silahkan. Apa tawaran ini juga ide dari Bang Agam?" Amala menatap sendu wajah Tante Sania. Bertambah kagumlah Sania, dirinya sudah dapat menebak raut enggan Amala. Gadis ini tipe pekerja keras, tak mau dinilai berdasarkan rasa kasihan ataupun relasi. "Saya sangat selektif dalam memilih calon murid, tak peduli dia anak siapa, rekomendasi dari mana. Bila tak sesuai standar kriteria yang saya terapkan, ya saya tolak." Nyak Zainab sedikit pun tidak ada memberikan bocoran tentang bakatmu ini. Dia hanya berkata bahwa calon menantunya seorang wanita solehah, baik hati serta penyayang. Sania menepuk pelan pundak Amala. Mendengar penuturan Tante Sania, Amala menjadi percaya diri. Sebelumnya ia begitu kerdil dan menganggap tawaran ini hanya untuk menyenangkan hatinya saja. "Kalau Bang Agam mengizinkan, insya Allah saya bersedia, tante." Amala mengangguk. "Kalau soalnya itu, kau tenang saja. Nanti saya bantu merayunya Zainab agar ikut membujuk anaknya," seloroh Sania. "Mala, saya juga ingin membantu mempromosikan kue yang kau buat kepada teman-teman saya, bolehkah? Kebetulan setelah dari sini, saya ada arisan. Biar mereka mencicipi kue buatanmu, saya yakin indera perasa mereka langsung menyukai olahan tanganmu." "Masya Allah." Amala mencium punggung tangan Sania sebagai bentuk terima kasih. Ia benar-benar mendapatkan kebaikan bertubi-tubi. "Terima kasih, tante. Tapi, apa kue saya layak bersaing dengan produk kota?" tanyanya tak yakin. "Kalau kau ingin sukses, lawan dan lenyapkan rasa tak percaya dirimu itu. Semua orang memiliki kesempatan untuk maju, tinggal tergantung bagaimana usaha, tekad dan kegigihan mereka. Kau pasti mampu bersaing, bahkan lebih unggul dari mereka," Sania meyakinkan Amala. Maksyam yang sedari tadi menjadi pendengar tak henti-hentinya menghapus air matanya. Asisten Sania pun ikutan terharu, menganggap Amala memang layak. Tak berselang lama, Sania pamit pulang sambil membawa 2 kotak persegi yang berisi 3 macam kue buatan Amala. Dirinya kekeh membayar dagangan Amala, tak mau dikasih gratis. Tahu betul kalau calon muridnya itu masih merintis. "Ya Allah, nak." Maksyam memeluk erat tubuh Amala, begitu terharu sekaligus bersyukur. Amala langsung membalas pelukan hangat itu, berulang kali mengucapkan kalimat puji syukur. Suara klakson panjang kapal feri terdengar menggema. Gilang dan juga Septiana berdiri di dermaga, memperhatikan secara saksama 2 sosok yang bersandar pada pembatas geladak kapal berukuran besar. Birahma dan Isma dikirim kembali ke provinsi asal mereka. Agam mencabut tuntutannya dengan syarat, mereka harus meninggalkan wilayah transmigrasi agar tak lagi bersinggungan dengan Amala. Memperpanjang tuntutan terhadap anggota keluarga Hendi pun akan memakan waktu, sebab bukti mereka tak cukup kuat. Birahma dan Isma tak pernah terlibat kekerasan ataupun penipuan, sedangkan hari pernikahan Agam dan Amala sudah semakin dekat.
Semua ini gara-gara si Hendy. Kalau saja dirinya tak menggatal, nasib kita takkan seapes ini. Isma menggerutu sambil menghapus air matanya. Birahma hanya diam memandang lautan luas. Dadanya seperti dihimpit batu besar, niat hati ingin memiliki menantu yang serba bisa. Namun, ulah bejat sang anak menghancurkan segalanya. Semoga saja setelah ini, tak ada lagi drama kita menjadi penguntit calon-calon sampah yang mengincar wanita pujaan hati Bang Agam, ujar Septiana. Aku jamin ini yang terakhir, ucap Gilang begitu yakin. Menurutmu lebih bobrok rusak mana, antara Yasir Huda dengan si Hendy? Septi mendengus, memasang sabuk pengaman. Tak ada bedanya, sama-sama pria penggila selangkangan. Hanya saja, yang satu terlihat berkelas dikarenakan balutan baju dinas. Sedangkan si Hendy seperti laki-laki bersahaja dengan tampang memelas serta mulut manis. Gilang tertawa mendengar istilah dari rekan kerjanya. Terkadang aku masih sukar percaya terhadap keteguhan cinta Bang Agam. Dengan segala yang dia miliki, bisa dibilang nyaris sempurna, dirinya tak tergoda pada kuncup bunga yang lain. Padahal kalau ia mau, sekelas anak orang berpengaruh ataupun wanita karir dengan segudang prestasi, bisa dengan mudah didapatkannya. Septiana tersenyum menanggapi kalimat Gilang. Karena yang diperjuangkan pun bukan wanita biasa, Nur Amala tak ubahnya seperti batu intan permata. Gilang pun mengangguk setuju. Kau benar, calon istrinya Bang Agam memang begitu istimewa, gadis solehah. Walaupun berbalut kesederhanaan, dia tetap bersinar layaknya kilauan berlian. Seandainya saja aku diberikan jalan takdir seperti Bang Agam, pasti akan melakukan yang sama sepertinya. Tapi, dalam versi berbeda, sebab uangku berseri. Terus, istrimu mau dikemanakan? Dengus Septiana tak pelak ia juga ikut tertawa. Kemudian mobil yang mereka naiki melaju kembali menuju kota kecamatan. Ini kali kedua Septiana dan Gilang menjalankan misi membongkar kedok laki-laki bermodalkan buyung puyuh. Sebelumnya mereka jugalah yang mengirim foto Yasir dan Nirma kepada Amala. Bahkan Gilang masih menyimpan potret kedua pengkhianat itu yang sering keluar masuk motel kelas melati. Agam sidik membuktikan kata-katanya, tak ada setengah hati apalagi bercanda bila menyangkut tentang Nur Amala. Waktu terus berputar, hari berlalu dan minggu pun berganti. Tak terasa kabar bahagia pernikahan Agam dan Amala sebentar lagi akan disiarkan, minggu depan pihak laki-laki yang mengambil alih pemberitahuan itu. Setelahnya, 2 minggu kemudian kedua mempelai akan mengesahkan hubungan mereka baik di mata agama maupun negara. Amala sedang memilih biji kacang hijau di tampah anyaman bambu, ia hendak membuat kue kumbu. Dasar binatang, manusia sampah, kalian apakan emakku, astagfirullah. Amala terlonjak, tampah yang dipangkunya jatuh dan bijian berhamburan ke lantai. Din, Amala berteriak sekencangnya, gegas menuruni undakan tangga dapur. Mengambil satu batang kayu bulat ditumpukan kayu bakar. Napasnya memburu seiring dengan ayunan langkah kaki menginjak bebatuan kerikil. Ya Allah, tolong lindungi Din. Bersambung.